Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Helmi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Al-Ikhwaniyah Kota Tangerang Selatan. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Mari kita flashback ke materi sebelumnya. Modul 1.1 kita telah membahas filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 visi guru penggerak, dan di modul 1.4 tentang budaya positif. Modul 1.1 filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah menerapkan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menganut asas trikon. 1. Kontinuitas, yaitu berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. 2. Konvergensi, yaitu pendidikan memanusiakan manusia. 3. Konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah: pertama, mandiri; kedua, reflektif; ketiga, kolaboratif; keempat, berpihak pada peserta didik; dan kelima, inovatif. Adapun peran guru penggerak sebagai berikut. Pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan kelima, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagja. Modul 1.4 budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi: seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada peserta didik. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran, yaitu mewujudkan manusia yang merdeka, akan tercapai. Refleksi. Refleksi pertama, pertanyaan pemantik: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Teori kontrol. Sesuai dengan teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa, maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kelima, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Keenam, segitiga restitusi. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berikut tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pembelajaran. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah penghargaan adalah hukuman. Konsep penghargaan dan hukuman adalah inti dari teori behaviorisme. Ada stimulus, maka ada respon. Penghargaan diberikan agar performa meningkat. Demikian juga sebaliknya, hukuman diberikan jika tidak berperforma baik alias berbuat kesalahan, dengan harapan kesalahan ini diperbaiki di masa mendatang. Penghargaan diberikan dengan niatan mulia agar motivasi seorang anak meningkat. Akan tetapi di satu sisi penghargaan ini juga sekaligus menghukum bagi murid lain yang tidak dapat menunjukkan performa yang bagus. Alipkon dalam bukunya Punish by Area Reward mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Lebih lanjut, Kon mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya telah memberikan banyak pencerahan. Selain jargon menghamba kepada murid, yang berarti apa yang guru lakukan harus berorientasi pada murid, ada juga jargon bahwa pemberian penghargaan sejatinya adalah hukuman. Refleksi kedua. Pertanyaan pemantik, perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga
dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari menghukum dan memantau menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk mandiri dan bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Refleksi ketiga, pertanyaan pemantik, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Murid pada dasarnya semua baik, hanya saja mereka butuh perhatian yang lebih dari kita. Refleksi keempat, pertanyaan pemantik, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Tentunya dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur warga sekolah. Refleksi kelima, pertanyaan pemantik, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Adapun yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Refleksi keenam, pertanyaan pemantik, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Menurut saya saat itu bahwa dengan memberikan hukuman saat murid melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus indisipliner. Harapan saya mereka tidak mengulanginya kembali, tapi ternyata terulang lagi dan lagi. Setelah mempelajari modul 1.4, mulai sekarang dan kedepannya, saya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sekarang saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi emosi guru dan respon murid. Refleksi ketujuh, pertanyaan pemantik, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelum mempelajari modul ini, dalam mengatasi permasalahan murid, kadang saya secara tidak sadar sudah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, terutama dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi, saya belum menanyakan keyakinan agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, sehingga kedepannya murid tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Refleksi ke-8 atau terakhir, dengan pertanyaan pemantik, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang penting untuk mempelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru,
rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Demikian video koneksi antara materi modul 1.4 ini, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.